Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah menaklukkan kuasa dosa, iblis dan maut. Sungguh besar kasih dan perbuatan-Mu bagi kami, karena dengan pengorbanan-Mu kami beroleh kemenangan dan mewarisi kehidupan yang kekal. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar iman kami tetap teguh dan semakin jelas melihat keselamatan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami untuk senantiasa mampu mempersembahkan sukacita dan puji-pujian kepada-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat Tuhan, yaitu yang tertulis di Matius pasal 6 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kami bacakan sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami, orang-orang berdosa. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita sengsara hingga mati, disalibkan untuk menebus kami. Tetapi Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih dan pertolongan-Mu. Kami sering menyanyiakan pengorbanan dan pemberian-Mu, seolah-olah tidak berguna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Teguhkanlah iman kami dan bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman dan suara-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami pengorbanan-Mu, serta mensyukuri kasih dan penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan persembahan puja dari vokal grup remaja.
Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ini, di Minggu Jubilate, yaitu yang tertulis di Mazmur pasal 23, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membacakannya secara responsoria. Di ayat terakhir, di ayat ke-6, kita sama-sama membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup PNB.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Allah yang begitu baik, yang kami kenal sebagai gembala yang sangat baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Di sore hari ini ya Tuhan, hati kami rindu untuk firman Tuhan boleh kami dengar, agar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menyongsong kegiatan kami dan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami hari lepas hari. Berkati ya Tuhan, agar firman-Mu ini boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Dan tolonglah kami agar kami mampu untuk merenungkannya siang dan malam, sehingga kami sungguh bertumbuh menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu ya Tuhan yang hari ini menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga urapi agar boleh menyampaikan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga sungguh apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar serta melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab bagi kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 hingga ayat 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 18 yang demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan di dalam tema Yesus Gembala yang baik. Sebelum kita lebih jauh mendalami firman Tuhan, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Devi Carolina Dewana dari Gereja Kristen Jawa Bandung, Jalan Merdeka nomor 28.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang telah diberikan bagi saya secara pribadi dan bagi kami sebagai gereja untuk boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan di sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 18 pada sore hari ini, setidaknya ada dua kesalahpahaman klasik yang seringkali muncul, yang seringkali dimiliki oleh orang-orang percaya ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah itu? Yang pertama, seringkali jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca bacaan kita hari ini dan kemudian kita merasa bahwa kehidupan saya pada hari ini sangat jauh ya dari konteks para murid pada saat itu. Ya wajarlah Yesus memberikan perumpamaan bahwa ia adalah gembala yang baik, karena kan pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang menjadi gembala, sehingga wajar saja kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu supaya perumpamaannya mudah untuk dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Kalau kita punya cara pikir yang seperti itu, kemudian kita berpikir, loh bagaimana kemudian firman Tuhan relate dengan apa yang kita renungkan pada zaman sekarang. Ketika hari ini kita bicara tentang robot, kita banyak bicara tentang AI, kita tidak lagi bicara tentang gembala yang mengembalakan domba-domba di padang, karena semakin sedikit jumlah padang yang ada di sini. Hari ini kita bicara tentang banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Sehingga kemudian jumlah lapangan semakin sedikit untuk mengembalakan domba. Nah, apakah firman Tuhan masih bisa berbicara kepada saya yang hidup pada zaman sekarang? Nah, itu kesalahpahaman yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika banyak dari antara kita membaca bagian dari firman Tuhan pada hari ini, tidak sedikit dari antara kita yang kemudian berpikir dan menyimpulkan bahwa ini adalah bacaan yang seharusnya ditujukan kepada pendeta, kepada majelis jemaat, kepada para hamba Tuhan. Sehingga kemudian kita merasa tidak perlu lagi untuk merenungkan bacaan kita pada hari ini. Sayang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan oleh Yohanes disebutkan bahwa firman Tuhan itu sangatlah kaya, sehingga jangan sampai kekayaan firman Tuhan itu kemudian menjadi sedikit maknanya, bahkan tidak bisa membangun dan memberkati Bapak Ibu Saudara, karena kemudian kita langsung mengelompokkan dan kita menyimpulkan bacaan kita hari ini, itu adalah tugasnya gembala, itu adalah tugasnya majelis jemaat, sehingga seolah-olah Tuhan tidak berkata apa-apa kepada kita melalui bacaan kita pada hari ini. Sehingga setidaknya dua hal itu, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang firman Tuhan yang sangat kaya, dua kesalahpahaman ini harus kita bongkar terlebih dahulu. Kita harus menghilangkan kesalahpahaman ini dulu, supaya sungguh firman Tuhan itu berbicara dan mengetuk hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya boleh menyimpulkan bacaan kita pada hari ini dengan satu kata yang boleh saya sampaikan, bacaan kita pada hari ini asik. Wah, asiknya apa? Asik karena kalau Bapak Ibu Saudara membaca dan mencermati kitab Yohanes, maka kita akan tahu bahwa Injil Yohanes itu suka menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Kalimat-kalimat yang tidak bisa kita terjemahkan secara letterlek dan apa adanya. Kita harus belajar, kita harus memahami konteks yang terjadi pada saat itu supaya sungguh firman Tuhan bisa kita pahami. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan di awal, apakah benar ketika Yesus memberikan perumpamaan ini kepada banyak orang tentang gembala yang baik, ia sedang mempertimbangkan bahwa kan banyak dari antara orang-orang Yahudi yang pada saat itu menjadi gembala, sehingga baiknya saya memberikan pemberitaan firman tentang gembala supaya orang-orang mengerti. Mungkin ya, tetapi itu bukan menjadi alasan yang utama. Berarti apa alasan yang utama? Alasan utama mengapa Tuhan Yesus mengangkat tentang gembala yang baik dan kemudian
menceritakannya kepada orang banyak adalah karena pada saat itu ia sedang berbicara tentang orang-orang Farisi. Ia sedang ingin memperbaiki pemikiran orang-orang Farisi. Bisa Bapak Ibu Saudara cek kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-9, berarti perikop yang sebelumnya, kita akan temukan bahwa Yesus pada saat itu tengah berdebat dengan orang-orang Farisi tentang orang yang buta sejak lahirnya. Nah, ternyata perdebatan itu masih terus berlanjut hingga Yohanes pasal yang ke-10 yang kita baca pada hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, istilah gembala itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah yang baru. Kalau kita membaca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, istilah gembala itu sudah beberapa kali disampaikan. Tadi kita sudah membaca juga bagian dari Mazmur pasal 23. Kemudian ada juga bacaan-bacaan lain dari Yeskiel 34, Yeremia 23, Yesaya 40 dan masih banyak bacaan yang lainnya di mana mereka berbicara tentang gembala. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa ternyata ada sedikit banyak perbedaan antara gembala pada masanya Perjanjian Lama dengan gembala pada masa Perjanjian Baru. Kalau kita membaca bagian dari Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa gembala itu adalah profesi atau pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan beberapa kali bahwa Allah itu menyatakan dirinya sebagai gembala. Di dalam Mazmur 23 yang tadi kita baca juga, kita tahu bahwa setidaknya seorang gembala itu selalu membawa 3 buah senjata. Yang pertama yang bentuknya seperti ketapel yang dipakai ketika Daud mengalahkan Goliat. Lalu kemudian yang kedua, seorang gembala itu selalu membawa tongkat. Tongkat yang bagian ujungnya itu bengkok. Sengaja memang dibuat bengkok supaya dia bisa menarik leher dari domba yang terperosok ke dalam jurang. Bisa dia selamatkan dengan ditarik dengan adanya tongkat yang bengkok itu. Dan kemudian yang ketiga ia akan membawa gada. Gada itu tujuannya untuk bisa menyelamatkan dan melindungi domba-domba gembalaannya, entah itu dari serigala atau mungkin hewan buas yang mengancam keselamatan domba-domba gembalaannya. Jadi dalam Perjanjian Lama, gembala itu dikatakan sebagai satu hal yang baik, profesi yang sangat mulia. Nah, tetapi sedangkan kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru kita masuk pada kisahnya Yesus, kita seringkali mendapati orang-orang mengatakan bahwa gembala itu adalah orang-orang dengan status sosial dan ekonomi yang rendah. Menjadi gembala itu tidak perlu berpendidikan. Sehingga kalau kita ingat cerita bahwa ketika Yesus lahir yang menyaksikan adalah para gembala, di mana di situ ingin dikatakan bahwa Yesus itu pun juga hadir untuk orang-orang yang oleh dunia sekitar dianggap sebagai warga kelas 2. Yang oleh dunia sekitar dilihat sebagai tidak punya status sosial yang baik dan bahkan mungkin dikucilkan dan dianggap tidak ada. Nah, dengan perbedaan yang begitu jelas antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini, Yesus ingin mengangkat kembali derajat seorang gembala dengan kembali mengingatkan perumpamaan tentang gembala yang baik. Di mana di situ ia ingin mengingatkan kembali kepada orang banyak bahwa gembala itu syarat dengan nilai pelayanan, erat dengan nilai pengorbanan, di mana di situ dia bertanggung jawab penuh atas domba-domba yang ia gembalakan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca hari ini memberikan suatu perumpamaan tentang gembala dengan satu cara yang baru. Kalau kita baca salah satu bagian dari Perjanjian Lama misalnya dalam kitab Yeskiel, Bapak Ibu Saudara akan jumpai bahwa di situ ada perbandingan antara gembala yang baik dengan gembala yang jahat. Nah, tetapi kemudian oleh Yohanes menceritakan Yesus yang mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik, ia bandingkan dengan beberapa hal. Yang pertama, ia bandingkan dengan pencuri dan perampok. Itu kalau kita baca pada Yohanes 10 pada ayatnya yang pertama. Lalu kemudian ia bandingkan lagi dengan orang asing
itu ada di dalam ayatnya yang kelima. Dan yang ada dalam bacaan kita pada hari ini, Yohanes membandingkan Yesus sebagai gembala yang baik dengan orang upahan. Nah, sehingga Injil Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat 11 hingga 18 yang kita baca hari ini memberikan gambaran yang sangat amat jelas bagi kita tentang siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah gembala yang baik, yang amat sangat baik bagi setiap orang yang percaya. Maka sebagai gembala yang baik, ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apakah itu? Setidaknya ada 4 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, sebagai gembala yang baik, Yesus memberikan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks Injil Yohanes, seorang gembala itu adalah memang orang yang memiliki domba-domba itu. Dia yang membelinya, dia yang membesarkannya. Berbeda halnya dengan orang upahan. Dia hanya sewaktu-waktu diminta untuk menjaga kawanan domba itu. Bukan dia yang punya. Sehingga kalau tadi kita baca bahwa ketika serigala datang akan sangat mudah bagi seorang bayaran ini untuk kemudian melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Karena bukan dia yang punya, dia juga tidak membeli, dia juga tidak memiliki. Tidak ada rasa kasih yang ia sampaikan kepada domba-domba yang ia jaga. Berbeda halnya dengan gembala yang sungguhan gembala. Gembala yang benar-benar memiliki, dia yang beli, dia yang membesarkan, tentu saja dia sudah menaruh cinta yang besar kepada domba-domba yang ia gembalakan. Kalau kita ditanya, apa yang paling berharga dalam hidup ini? Mungkin kita jawab, oh ya tentu saja nyawa saya. Nah, untuk menjaga domba-domba ini dari mara bahaya, seorang gembala rela untuk memberikan apa yang paling berharga di dunia ini, yaitu nyawanya sendiri untuk menjaga keselamatan domba-domba gembalaannya. Lalu kemudian yang kedua, sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal setiap domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal dia dan mengenal suaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konon katanya domba itu hanya hafal pada satu suara. Mereka hanya akan mengenal satu suara, yaitu suara gembalanya. Sehingga seandainya pun mereka dilepas di padang bersama dengan domba-domba yang dimiliki oleh kelompok yang lain, lalu kemudian ketika mereka mendengar ada suara yang memanggil mereka, mudah bagi mereka untuk membedakan. Kalau suaranya itu asing untuk mereka, mereka belum pernah mendengar suara itu sebelumnya, mereka akan lari. Karena mereka tahu, oh bukan ini gembala saya. Tapi kemudian ketika gembala yang sungguhan itu memanggil mereka, mereka akan datang. Karena mereka mengenal suara gembala mereka. Lalu kemudian yang luar biasa lagi juga Bapak Ibu Saudara, domba-domba yang digembalakan oleh bangsa Israel pada saat itu jumlahnya bukan 1-2. Jumlahnya puluhan bahkan bisa ratusan. Dan mungkin kalau kita bayangkan bagaimana rasanya menggembalakan domba-domba, domba satu dengan yang lain kan mirip ya terlihatnya dari luar. Tetapi gembala yang baik sungguh tahu bedanya masing-masing dari setiap domba yang ia gembalakan. Jadi sekalipun domba-domba itu adalah sekawanan besar, mereka tidak diperlakukan hanya seperti ya kawanan makhluk yang tidak bernyawa, hanya diperlakukan sebagai barang kodian saja. Tetapi sungguh satu persatu dia kenal dan dia perlakukan sebagaimana makhluk yang bernyawa. Mungkin kita bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam satu persekutuan di gereja, tentu kita senang ketika kita dikenal orang, ketika orang tahu identitas kita. Ketika orang bisa memanggil kita dengan nama kita, berarti sudah cukup bagi kita untuk tahu bahwa oh saya dikenal oleh orang itu, oleh jemaat di gereja itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak dipanggil dengan nama Bapak Ibu Saudara, tetapi dipanggil dengan nomor keanggotaan gereja Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat datang saudara nomor 1234. Pasti kita akan merasa aneh dan
kok rasanya seperti tidak dikenal di tempat itu. Tetapi berbeda halnya dengan Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Ia mengenal masing-masing dari setiap kita. Ia tidak pernah melupakan kita. Bahkan walaupun mungkin kita mirip satu dengan yang lain, ia hafal dengan masing-masing dari setiap kita. Lalu yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, gembala kita yang baik yaitu Tuhan Yesus, ia membuka diri untuk memberikan kasih yang sama kepada domba-domba lain yang berada di luar kawanannya. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan tahu bahwa yang dimaksud dengan domba-domba yang lain yang ada di luar kandang itu berbicara tentang orang-orang non-Yahudi. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa domba-domba yang lain itu harus kutuntun juga. Maka mari kita bangga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, gembala yang baik itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Ia mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ia tidak pernah pandang bulu. Ia memberikan kasihnya dengan jumlah yang sama kepada setiap orang. Lalu kemudian yang keempat, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengumpamakan diri kita seperti seekor domba yang mempercayakan diri kita dengan sungguh untuk digembalakan oleh Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan semakin lagi menemukan diri kita. Kita akan semakin lagi merasa dimiliki dan dikasihi oleh Tuhan. Ketika seorang gembala mengasihi satu persatu dari setiap dombanya, maka dombanya itu akan memiliki rasa, oh saya berada di tangan yang tepat, oh saya diperlakukan dengan baik, oh saya aman, saya tidak perlu takut karena ada bersama dengan gembala yang sangat menyayangi saya. Nah demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita percaya betul pada penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapatkan rasa aman, kita akan mendapatkan kasih yang luar biasa besar. Sehingga kalau kita bicara tentang identitas, kita seringkali bicara bahwa oh masa remaja, masa pemuda itu adalah masa di mana kita sedang mencari identitas. Ada ruang-ruang yang kosong di dalam hati kita yang harus kita cari dan kita isi. Nah, ketika kita sungguh menyerahkan diri kita secara total di dalam penggembalaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang krisis identitas. Karena kasihnya itu teramat cukup untuk memenuhi setiap relung dan ruang hati kita yang kosong. Dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh gembala yang bayaran, tidak akan bisa dilakukan oleh orang asing, tidak akan bisa dilakukan oleh pencuri dan perampok, karena mereka tidak akan peduli sampai sebegitunya terhadap domba-domba itu. Tetapi gembala yang baik, ia akan mengasihi dan ia akan peduli terhadap setiap dombanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus, Sang Gembala yang baik, ia sudah sedemikian rupa berkarya untuk menata kehidupan kita semua. Ia menyelamatkan kita, ia mengenal kita, ia menolong kita untuk menemukan jati diri kita. Sehingga kini tugasnya ada di tangan kita. Apa tugas kita? Tugas kita amatlah sederhana. Marilah kita membuka hati kita, kita mengarahkan pikiran kita, dan kita memberi ruang kepada Sang Gembala yang baik itu untuk sepenuhnya berkarya, menata kehidupan kita. Kita berikan ruang yang selebar-lebarnya kepada Sang Gembala itu untuk memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, untuk menenun kita sehingga kita punya masa depan yang baik. Dan kalau kita masih merasa khawatir, besok saya makan apa, masa depan saya gimana, saya mau kuliah di mana, saya
akan dapat jodoh siapa. Itu berarti kita belum sepenuhnya secara totalitas memberi ruang kepada gembala yang baik untuk menata kehidupan kita. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan hidup kita secara penuh ke dalam tangan Sang Gembala yang baik. Ketika kita berani untuk berkata, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman yang kami dengar pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah gembala yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau menolong kami untuk menemukan jati diri kami yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk dapat mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan berkatilah juga para pelayan yang hari ini Tuhan izinkan untuk melayani-Mu di sore hari ini. Kiranya berkat, kecukupan dan kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap pelayan-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar seluruh jemaat-Mu juga boleh merasakan berkat pemeliharaan yang daripada Tuhan untuk melanjutkan kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat karunia yang boleh kami rasakan di sore hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga ibadah sore hari ini bisa berjalan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah naikkan pujian melalui doa dan nyanyian kami Tuhan, terimalah itu menjadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan, jemaat-Mu, apapun aktivitas seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga kami semakin mengenal cinta Tuhan, bahwa kami nyatakan Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah gembala yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah tersemai oleh firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya itu menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dan bisa termateraikan di hati kami masing-masing Tuhan, untuk menjadi kami jadikan untuk pedoman di dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang menambahkan firman-Mu, yaitu Bu Pendeta Depi, saudara Tuhan, Engkau berikan hikmat daripada surgawi itu, sehingga di dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan, semakin berhikmat dan semakin banyak orang percaya menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dari juru selamat. Berkati juga seluruh keluarga hamba-Mu Tuhan dimanapun berada, sukacita dari surga itu berkenan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami bawa di dalam doa kami, dirawat di rumah sakit, demikian juga yang dalam pemulihan saudara kami Sisil Bromar Monop Nabi di rumah sakit Emmanuel, demikian juga Bapak Situa Emeritus Ketasai Borus Hombing dalam pemulihan Tuhan, Bapak Nababan Bor Tampu Bolon dalam pemulihan, demikian juga Bapak Jesi Naga Bor Tasoi dalam pemulihan, dan Nyonya R Hutapea Boru Hombing dalam pemulihan. Mungkin juga masih ada jemaat Tuhan yang bukan tidak terdata di dalam warta jemaat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang mampu menyembuhkan segala penyakit daripada tubuh jemaat Tuhan yang mungkin terbaring pada saat ini karena sakit. Berkati segala tenaga medis dan obat, demikian yang makanan Tuhan, untuk kesembuhan dari penyakit yang jemaat-Mu derita saat ini. Terima kasih Bapa, untuk itu kami serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Berkati yang kecil, Engkau berkati di dalam pertumbuhan, yang masih sekolah Engkau berkati Tuhan dalam pendidikan mereka. Demikian juga Tuhan jemaat Tuhan yang masih dalam perkuliahan, hikmat Tuhan selalu berkenan di kehidupan anak-anak kami itu. Demikian Tuhan anak-anak-Mu yang mau mencari pekerjaan Tuhan, Engkau tunjukkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka, sehingga mereka semakin bersukacita, nama Tuhan saja dipermuliakan. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan, apabila sudah tepat pada waktu umur untuk membentuk suatu rumah tangga, Engkau pertemukan anak-anak-Mu itu dengan anak-anak Tuhan, sehingga mereka memperoleh jodoh yang seiman. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh pekerjaan atau aktivitas jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati untuk satu minggu ini. Jauhkan segala bahaya dari seluruh jemaat Tuhan. Engkau persatukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu, sehingga nama Tuhan kami permuliakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah. Sebentar kami akan kembali dari tempat yang kami sucikan itu, gereja ini Tuhan, ke tempat kami masing-masing. Sertai perjalanan kami Tuhan, tibakan kami di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Tapi kami tidak luput Tuhan, kami mengingat kami adalah manusia pendosa. Untuk itu Tuhan, mari urapi kami dari dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan, yang kurang sempurna hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kekasih hidup kami, firman yang hidup. Amin.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakan, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.